Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita awali dengan mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, agar kisah penuh makna ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Sahabat semua, pernahkah kalian membayangkan bagaimana nasib seorang TKW Indonesia ketika dinikahi oleh majikan Arab? Lalu, apa yang benar-benar terjadi di malam pertama hingga membuat semuanya syok? Dan mengapa kisah ini begitu penting untuk kita dengarkan sampai akhir? Namaku Diana. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Brebes. Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup sederhana, bahkan bisa dibilang serba pas-pasan. Ayahku seorang petani bawang, sedangkan ibuku setiap hari berjualan sayur di pasar desa. Aku masih ingat bagaimana setiap pagi, sebelum ayam berkokok, ibuku sudah bersiap mendorong gerobak sayur kecilnya, sementara aku membantu memilih sayuran yang akan dibawa. Dari kebiasaan itulah aku belajar arti kerja keras dan kesabaran. Masa kecilku tidaklah sama seperti anak-anak lain yang bisa bebas bermain. Aku lebih sering membantu orang tua, baik di sawah maupun di dapur. Kadang aku iri melihat teman sebaya yang bisa membeli jajanan enak atau memiliki baju bagus ketika lebaran. Aku sendiri hanya bisa memakai baju warisan dari kakak sepupuku. Namun di balik semua itu, ada rasa bangga tersendiri karena aku tumbuh dengan penuh perjuangan. Aku selalu teringat bagaimana ayah menatap langit setiap kali musim panen tiba. Harapannya sederhana. Semoga hasil panen cukup untuk membayar hutang pupuk dan bisa menyekolahkan aku hingga lulus. Tetapi kenyataan sering berkata lain. Harga bawang sering jatuh, dan itu membuat kami kesulitan. Seringkali aku mendengar orang tuaku berbisik di malam hari, membicarakan hutang yang semakin menumpuk. Saat itu aku hanya bisa berpura-pura tidur, padahal mataku basah mendengar keluh kesah mereka. Ketika aku remaja, keinginan untuk membantu keluarga semakin besar. Aku tahu, hanya dengan menunggu panen bawang atau berjualan sayur di pasar tidak akan cukup untuk mengangkat ekonomi keluarga kami. Aku ingin sekali bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ayah dan ibu, juga untuk adik-adikku yang masih kecil. Aku tak ingin melihat mereka putus sekolah hanya karena keterbatasan biaya. Suatu hari, aku mendengar kabar dari tetangga bahwa ada agen yang membuka kesempatan bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita. Awalnya aku hanya mendengar sekilas, namun entah mengapa hati kecilku langsung terguncang, seolah ada jalan terbuka di depan mata. Aku tahu, keputusan itu tidak mudah. Pergi jauh dari kampung, meninggalkan keluarga, bahkan harus menghadapi budaya dan bahasa yang sama sekali asing. Tapi saat itu aku hanya berpikir satu hal, aku harus berani. Malam itu, aku memberanikan diri membicarakan niatku kepada ibu. Dengan suara bergetar aku berkata, "Bu, kalau aku pergi bekerja ke luar negeri, bagaimana menurut ibu?" Ibu terdiam lama, menatap wajahku dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tahu, hatinya berat melepaskanku. Aku anak perempuan satu-satunya, dan ia tentu ingin aku selalu berada di sisinya. Tapi pada akhirnya, ia tersenyum getir sambil berkata, "Kalau itu jalanmu, nak, pergilah. Asal kau tetap menjaga dirimu, jangan lupa sholat, dan jangan lupakan kami di sini." Saat itu, aku menahan air mata sekuat tenaga. Kata-kata ibu bagai doa yang meresap ke dalam hatiku. Aku sadar, perjalananku nanti bukan hanya tentang mencari uang, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan keluarga, menjaga kehormatan diri, dan menahan rindu yang pasti akan sangat menyiksa. Sejak hari itu, hidupku mulai berubah. Aku bertekad untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Belajar sedikit bahasa Arab dari buku bekas, melatih diri dengan pekerjaan rumah tangga lebih disiplin, dan yang paling penting, meneguhkan hati bahwa aku harus kuat. Aku tahu jalan ini akan penuh tantangan, tapi aku juga tahu, di ujung perjalanan mungkin ada kebahagiaan besar yang sedang menantiku. Itulah awal dari kisahku, seorang gadis desa Brebes yang bercita-cita sederhana, ingin membahagiakan kedua orang tuanya dengan cara apapun, meski harus meninggalkan kampung halaman tercinta. Hari-hari setelah aku menyampaikan niat kepada ibu terasa penuh dengan campuran perasaan antara semangat dan takut. Setiap kali aku berjalan melewati sawah,
Menatap rumah bambu kami yang sederhana, hatiku bergetar. Aku tahu sebentar lagi aku harus meninggalkan semua yang selama ini jadi bagian dari hidupku. Pagi itu, aku memberanikan diri berbicara dengan ayah. Dengan suara pelan aku berkata, "Yah, aku ingin ikut program kerja ke luar negeri. Aku ingin membantu ayah dan ibu." Ayah hanya terdiam, menatapku lama dengan wajah lelahnya. Aku bisa melihat jelas guratan garis kehidupan yang semakin menua di wajahnya. Akhirnya ia menghela napas panjang dan berkata, "Diana, jalan itu berat. Kau perempuan, jauh dari rumah. Tak ada yang bisa menjaga kecuali dirimu sendiri. Tapi kalau memang itu jalan terbaik, ayah hanya bisa mendoakan." Ucapan ayah membuat hatiku semakin mantap sekaligus semakin berat. Aku sadar, keputusanku bukan sekadar keinginan pribadi, tapi juga menyangkut harapan keluarga. Dari situlah aku memutuskan mendaftarkan diri lewat agen resmi yang pernah disebut tetangga. Prosesnya tidak mudah. Aku harus ikut pelatihan selama beberapa bulan di penampungan, belajar cara membersihkan rumah, merawat anak, memasak, bahkan dasar-dasar bahasa Arab untuk komunikasi. Setiap hari aku berlatih keras, meskipun kadang tubuhku terasa lelah. Tetapi setiap kali aku hampir menyerah, aku selalu teringat wajah ibu dan ayah, serta adik-adikku yang sedang bersekolah. Aku tak ingin mereka berhenti belajar hanya karena uang sekolah tidak ada. Malam-malam di penampungan seringkali penuh dengan tangis diam-diam. Aku mendengar teman-temanku bercerita tentang kisah TKW yang disiksa majikan. Ada pula yang tidak digaji. Kisah-kisah itu membuatku takut, membuatku ingin mundur. Tapi lagi-lagi aku ingat tujuan awal. Aku tidak boleh kalah sebelum berangkat. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara menjadi saksi air mataku yang tak terbendung. Aku memeluk erat ibu dan ayah. Adik-adikku menangis sambil memegang tanganku seakan tidak mau melepaskan. Dengan suara parau aku berbisik kepada mereka, "Doakan aku akan kembali membawa kebahagiaan untuk kita semua." Perjalanan menuju negeri Arab terasa sangat panjang. Aku duduk di pesawat dengan hati berdebar, menatap jendela, mencoba membayangkan seperti apa kehidupan yang akan menungguku di sana. Di kepalaku berkecamuk banyak pertanyaan. Apakah majikan nanti akan baik? Apakah aku bisa bertahan? Apakah aku bisa menahan rindu? Begitu pesawat mendarat, udara panas langsung menyambutku. Rasanya berbeda sekali dengan angin sejuk desa Brebes. Aku menatap sekeliling, bangunan megah, jalan-jalan yang lebar, semuanya terasa asing. Aku menunduk, menarik napas dalam, lalu berkata dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku." Hari-hari pertama bekerja menjadi titik awal perjuanganku yang sebenarnya. Dari sinilah hidupku akan benar-benar berubah. Dari seorang gadis desa sederhana menjadi seorang TKW di negeri orang. Aku sadar, langkah ini bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang harus kujalani dengan penuh keberanian. Hari pertama aku tiba di rumah majikan menjadi pengalaman yang tak pernah akan kulupakan seumur hidup. Dari bandara, aku dijemput oleh seorang supir keluarga. Dalam perjalanan menuju rumah, aku hanya terdiam sambil menatap keluar jendela. Mobil melaju melewati gedung-gedung tinggi, jalanan yang begitu rapi, dan lampu kota yang gemerlap. Semua terasa begitu asing, begitu jauh berbeda dengan jalan tanah di desa Brebes yang biasa kulalui. Setibanya di rumah majikan, aku langsung tertegun. Rumah itu besar sekali, temboknya tinggi, pintunya dari kayu ukiran mahal, dan halaman depannya penuh dengan pohon kurma. Saat aku masuk ke dalam, hawa sejuk dari pendingin ruangan menyambutku. Aku merasa kecil di tengah rumah megah yang begitu mewah ini. Majikan perempuanku menyambut dengan wajah serius. Ia menjelaskan tugasku, membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, dan merawat anak-anaknya. Suaranya tegas, membuatku sedikit gugup. Aku hanya mengangguk sambil berusaha mengerti bahasa Arab seadanya yang kupelajari di penampungan. Majikan laki-laki hanya tersenyum tipis, lalu pergi ke ruang kerjanya. Hari-hari pertamaku terasa berat. Aku harus bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, lalu membersihkan hampir seluruh rumah yang luasnya berkali lipat lebih besar dari rumahku di Brebes. Tanganku sering pegal, kakiku lelah,
Bahkan punggungku kerap sakit. Beberapa kali aku menangis diam-diam di kamar kecil yang disediakan untukku. Rasa rindu kampung halaman begitu menusuk hati. Aku teringat ibu yang setiap pagi menjual sayur, ayah yang berangkat ke sawah, dan adik-adikku yang berangkat sekolah. Tantangan terberatku bukan hanya pekerjaan fisik, tapi juga bahasa. Anak-anak majikan sering berbicara cepat, dan aku tidak selalu mengerti. Kadang mereka marah jika aku tidak segera paham. Itu membuatku sering merasa bodoh. Tetapi aku terus berusaha, mencatat kata-kata baru, mengulang-ulang pelajaran bahasa Arab dari buku kecil yang kubawa. Meski begitu, ada satu hal yang membuatku sedikit lega. Majikan perempuanku sebenarnya tidak jahat. Walau tegas, ia jarang memukul atau membentak. Kadang ia bahkan memberiku sisa makanan enak dari meja makan keluarga. Rasanya aku sangat beruntung dibandingkan kisah teman-temanku yang sering mendapat perlakuan buruk. Namun, ada sesuatu yang membuatku bingung. Majikan laki-laki terlihat berbeda. Ia sering menatapku dengan cara yang tidak bisa kujelaskan. Kadang ketika aku sedang membersihkan ruang tamu, ia sengaja menghampiri hanya untuk mengajakku bicara singkat. Ia bertanya tentang keluargaku di Indonesia, tentang kenapa aku mau jadi TKW, bahkan tentang cita-citaku. Tatapannya lembut, membuatku tidak nyaman sekaligus heran. Hari demi hari berlalu, aku mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah itu. Aku belajar memasak makanan Arab, belajar mengatur jadwal pekerjaan, dan belajar menguatkan hati. Tapi jauh di dalam diriku, ada rasa was-was yang semakin besar. Perhatian majikan laki-laki sepertinya bukan perhatian biasa. Aku tidak tahu apa maksudnya. Tapi aku merasa perjalanan hidupku di negeri asing ini baru saja dimulai menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin akan mengubah nasibku selamanya. Hari-hariku di rumah itu semakin berjalan dengan rutinitas yang hampir sama setiap hari. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah besar yang seolah tak ada habisnya, mencuci pakaian, dan merawat anak-anak. Awalnya semua terasa begitu berat. Tetapi lambat laun aku mulai terbiasa. Aku belajar mengatur tenaga, membagi waktu, dan menerima kenyataan bahwa beginilah jalanku untuk membantu keluarga di kampung. Namun ada satu hal yang perlahan-lahan membuat hatiku resah. Majikan laki-laki, yang kupanggil Said, semakin sering menunjukkan perhatian khusus padaku. Awalnya aku menganggap itu hal biasa, hanya sekadar rasa hormat atau kebaikan hati. Tapi semakin lama, aku sadar perhatiannya berbeda dari biasanya. Suatu pagi, ketika aku sedang menyapu halaman, ia keluar rumah membawa 2 gelas teh. Salah satunya ia berikan kepadaku. Aku kaget, karena biasanya aku hanya minum dari dapur. Dengan suara tenang ia berkata, "Diana, kamu pasti lelah. Minumlah dulu, jangan bekerja terus." Aku tersipu, bingung harus bagaimana. Aku hanya mengucapkan terima kasih lirih sambil menunduk. Perhatian itu tidak berhenti di situ. Kadang ia menyelipkan buah atau kue di piring kecil untukku. Katanya agar aku punya tenaga. Pernah juga ia memberiku selendang cantik dengan alasan supaya aku tidak kedinginan di malam hari. Semua itu membuatku bertanya-tanya. Apakah ia hanya sekadar baik, atau ada maksud lain di balik tindakannya? Di sisi lain, majikan perempuanku tetap bersikap biasa. Ia tidak pernah menegurku karena hal itu, seakan tidak memperhatikan. Aku jadi semakin bingung. Apakah ia tidak sadar? Atau memang sengaja membiarkan? Malam-malamku semakin gelisah. Di kamar kecilku, aku sering termenung. Wajah ayah dan ibu selalu hadir dalam ingatan. Aku takut salah melangkah. Aku datang ke negeri ini dengan niat mencari nafkah, bukan mencari masalah. Tetapi tatapan mata Said, senyumnya, dan cara ia memperlakukan aku membuat pertahananku perlahan goyah. Suatu hari, ketika aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Said datang menghampiri. Ia berbicara dengan suara pelan, hampir berbisik. "Diana, aku melihatmu berbeda. Kau bukan hanya pekerja di rumah ini. Kau pekerja keras, sabar, dan berhati baik. Aku ingin kau tahu, aku menghargaimu." Jantungku berdetak kencang. Kata-katanya begitu dalam,
menyentuh sisi hatiku yang paling rapuh. Aku hanya bisa diam, bingung harus menjawab apa. Sejak saat itu, aku mulai merasakan bahwa hidupku tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah dalam cara aku memandang majikanku. Rasa takut, rasa penasaran, dan entah sedikit rasa kagum bercampur menjadi satu. Tapi aku juga sadar, jalan yang akan kuhadapi nanti mungkin tidak mudah. Perhatian ini bisa menjadi pintu menuju kebahagiaan, tapi juga bisa menjadi awal dari ujian besar dalam hidupku. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga Allah menjaga langkahku. Karena jauh di dasar hati, aku merasa kisah hidupku di negeri ini baru saja masuk ke babak yang jauh lebih rumit daripada sekadar bekerja sebagai seorang TKW. Hari itu terasa berbeda dari biasanya. Sejak pagi aku melihat majikan perempuanku sibuk dengan urusannya sendiri, sedangkan Said tampak mondar-mandir seperti orang yang sedang menunggu sesuatu. Aku sempat bertanya-tanya dalam hati, ada apa sebenarnya? Namun aku tetap melanjutkan pekerjaanku seperti biasa, menyapu ruang tamu yang luas, menata bantal-bantal sofa, dan mengepel lantai hingga mengkilap. Menjelang sore, tiba-tiba Said memanggilku ke ruang keluarga. Suaranya tenang, tapi kali ini lebih serius dari biasanya. Diana, duduklah sebentar. Ada hal penting yang ingin kubicarakan. Aku menelan ludah. Jantungku berdegup kencang. Aku takut ada kesalahan dalam pekerjaanku. Dengan gugup aku duduk di kursi yang ada di hadapannya. Said menatapku lekat-lekat. Tatapannya membuatku tak mampu mengangkat wajah. Kemudian, dengan suara yang dalam dan penuh keyakinan, ia berkata, "Aku ingin menikahimu, Diana." Darahku serasa berhenti mengalir seketika. Aku terperangah, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Lidahku keluh, mulutku terbuka tapi tak ada kata yang bisa keluar. Aku hanya bisa menunduk, memandangi jemariku yang bergetar di pangkuan. "Aku serius," lanjutnya. "Aku tidak ingin kau hanya menjadi pembantu di rumah ini. Aku ingin kau menjadi istriku, pendampingku. Aku tahu ini keputusan besar untukmu. Tapi aku berjanji, jika kau menerimaku, aku akan menjaga dan membahagiakanmu." Kata-kata itu membuatku semakin bingung. Aku, seorang gadis desa dari Brebes, tiba-tiba dilamar oleh majikanku sendiri di negeri orang. Bagaimana mungkin? Apa kata orang tua? Apa kata keluarga di kampung? Bagaimana nasibku jika aku salah memilih? Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi kepalaku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di kamar kecilku, aku menangis dalam diam. Antara takut, bimbang, dan entah ada sedikit rasa bahagia yang menyelinap. Aku menulis surat untuk ibu dan ayah di kampung, menceritakan semuanya. Aku tahu keputusan ini terlalu besar untuk kupikul sendiri. Hari-hari berikutnya aku menunggu balasan kabar dari Brebes. Saat akhirnya bisa berkomunikasi lewat telepon, aku mendengar suara ibu yang bergetar. "Nak, kalau dia benar-benar serius dan baik padamu, ibu takkan melarang. Yang penting dia menikahimu dengan cara yang sah, bukan sekadar main-main. Kami ingin kau bahagia, tapi jangan lupa tetap berhati-hati." Jawaban itu membuatku menangis terseduh. Aku tahu ibu dan ayah berat melepas aku dalam ikatan pernikahan dengan orang asing. Tapi mereka juga percaya bahwa aku bisa memilih jalan terbaik. Beberapa minggu kemudian, akad nikah dilangsungkan secara sederhana. Tak ada pesta besar, hanya dihadiri keluarga majikan dan beberapa saksi. Saat aku duduk dengan gaun sederhana berwarna putih, hatiku masih bergetar. Aku masih seperti bermimpi. Siapa sangka seorang gadis desa yang dulu membantu ibunya menjual sayur di pasar, kini duduk sebagai pengantin di negeri Arab. Namun di balik semua itu, aku juga tahu, inilah awal dari babak baru hidupku. Sebuah keputusan besar yang mungkin akan mengubah seluruh jalan ceritaku ke depan. Hari akad nikah itu masih jelas terpatri di ingatanku. Aku duduk dengan gaun putih sederhana. Wajahku dirias seadanya oleh saudara perempuan majikan. Hati ini bergetar hebat, bukan hanya karena gugup, tapi juga karena aku masih sulit percaya bahwa semua ini nyata. Aku, Diana, gadis desa dari Brebes yang dulu membantu ibu berjualan sayur di pasar, kini duduk sebagai pengantin di negeri Arab,
Akad berlangsung di ruang tamu besar rumah itu. Hanya ada keluarga dekat Said, beberapa kerabat, dan 2 orang saksi dari pihak pemerintah. Suasana begitu tenang, tidak ada musik, tidak ada pesta meriah. Tetapi di balik kesederhanaan itu, aku merasakan sebuah keputusan besar yang sedang terjadi. Saat ijab kabul diucapkan, tubuhku merinding. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Resmi sudah aku menjadi istri Said. Namun kebahagiaan itu rupanya cepat menyebar menjadi buah bibir. Kabar bahwa seorang majikan Arab menikahi TKW asal Indonesia cepat tersebar di kalangan para pekerja. Telepon dari teman-teman sesama TKW berdatangan. Ada yang mengucapkan selamat dengan tulus, tapi tak sedikit pula yang menyindir dengan nada iri. Ah, Diana beruntung banget. Dari pembantu langsung jadi nyonya rumah. Bahkan ada yang berkomentar pedas. Hati-hati, bisa jadi hanya main-main, nanti ditinggal juga. Aku mencoba mengabaikan cibiran itu. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu bahwa jalan yang kupilih ini tidak akan mudah. Aku harus siap menerima pandangan miring orang lain. Aku juga sadar, aku akan menjadi pusat perhatian di lingkungan sekitar, karena pernikahan seperti ini bukan hal biasa. Setelah akad, malam harinya keluarga besar Said datang ke rumah. Mereka memberikan ucapan selamat, sebagian dengan wajah tulus, sebagian lagi dengan tatapan aneh yang sulit kuterjemahkan. Aku bisa merasakan ada yang menerima dengan lapang, tapi ada juga yang mempertanyakan keputusannya menikahi seorang TKW dari kampung jauh di Indonesia. Pernikahan kami tidak diadakan di gedung mewah atau hotel berbintang, hanya sebuah pesta kecil di halaman rumah dengan hidangan sederhana. Namun anehnya, pesta itu terasa lebih heboh daripada acara besar manapun. Banyak orang berdatangan, sebagian ingin melihat langsung si TKW yang dinikahi majikannya. Aku merasa seperti tontonan. Setiap mata memandangku penuh rasa ingin tahu. Aku berusaha tersenyum, meski di dalam hati terasa berat. Aku tahu tidak semua orang menganggapku pantas berdiri di samping Said. Tetapi aku berusaha menegakkan kepala, karena aku yakin pernikahan ini sah, dan aku menikah bukan karena paksaan, melainkan karena pilihan. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk di kamar pengantin. Gaun putihku masih melekat. Wajahku masih dipenuhi riasan yang mulai luntur karena air mata. Said masuk, menatapku dengan lembut, lalu berkata, "Mulai malam ini, kau bukan lagi pekerjaku. Kau adalah istriku. Jangan pedulikan apa kata orang. Yang penting, kita tahu apa yang ada di hati kita." Kata-kata itu membuatku kembali meneteskan air mata. Aku sadar, perjalanan hidupku baru saja memasuki babak baru. Aku harus belajar menjadi istri, bukan hanya pekerja. Aku harus belajar menghadapi cibiran, bukan hanya rasa lelah bekerja. Dan yang paling penting, aku harus siap menghadapi malam pertama yang akan menjadi awal kisah rumah tangga kami. Malam yang kelak ternyata membuat semua orang syok karena terjadi di tempat yang sama sekali tak terduga, kamar mandi. Malam itu akhirnya tiba. Setelah segala hiruk-pikuk acara pernikahan sederhana kami, rumah menjadi sunyi. Semua tamu sudah pulang, anak-anak majikan sudah tidur, dan hanya tersisa aku serta suamiku di rumah besar itu. Hati ini berdebar kencang. Rasa cemas bercampur penasaran. Aku tahu malam pertama sering jadi bahan cerita banyak orang, penuh misteri dan rasa malu. Tapi apa yang terjadi padaku justru jauh di luar dugaan. Aku masih mengenakan gaun putih sederhana yang kupakai sejak akad tadi siang. Riasan di wajahku sudah mulai luntur, bibirku kering, tubuhku lelah setelah seharian penuh aktivitas. Aku duduk di ujung ranjang besar di kamar pengantin, menunduk, sambil menggenggam kedua tanganku sendiri. Aku menunggu Said masuk, tapi entah kenapa ia tak kunjung datang. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Ia masuk dengan wajah tenang, lalu tersenyum kepadaku. "Diana," katanya pelan. "Aku tahu malam ini penting, tapi aku ingin kita melaluinya dengan cara yang berbeda." Aku menatapnya dengan bingung, tidak mengerti maksud ucapannya. Ia lalu menggandeng tanganku, membawaku keluar dari kamar. Jantungku semakin kencang ketika ia membawaku ke arah kamar mandi utama di lantai atas.
Aku sempat menahan langkah, tapi ia menatapku dengan lembut dan berkata, "Aku ingin malam pertama kita dimulai di tempat yang paling jujur, tempat kita bisa melepas semua kepura-puraan." Sesampainya di kamar mandi, aku terkejut. Ruangan itu sangat besar, jauh lebih indah daripada kamar mandi yang pernah kulihat seumur hidupku. Lantainya dari marmer putih, ada batu besar dengan air hangat yang sudah disiapkan, lilin-lilin kecil menyala di sudut ruangan, dan harum bunga mawar memenuhi udara. Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Malam pertama di kamar mandi? Siapa yang menyangka? Said memandangku sambil berkata, "Di sini, kita sama-sama bersih, sama-sama jujur, tanpa lapisan apapun. Aku ingin kau tahu bahwa aku menikahimu bukan karena status, bukan karena kau pekerja di rumah ini. Aku menikahimu karena aku melihat ketulusanmu, kerja kerasmu, dan hatimu." Kata-katanya membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Malam itu benar-benar berbeda. Tidak ada gemerlap kasur pengantin yang dihiasi bunga, tidak ada iringan musik lembut, tidak ada tradisi rumit. Hanya ada aku, dia, air hangat, dan doa dalam hati. Aku merasa malu, sekaligus terharu. Malam pertama kami menjadi kisah yang sulit dipercaya orang lain. Bahkan mungkin terdengar gila. Tapi justru di sanalah aku merasakan cinta yang tulus. Cinta yang membuatku yakin bahwa pernikahan ini bukan main-main. Keesokan harinya, cerita itu ternyata bocor ke telinga keluarga besar. Entah bagaimana, kabar malam pertama di kamar mandi cepat menyebar. Sebagian tertawa, sebagian menggelengkan kepala. Bahkan ada yang terkejut sampai tak percaya. Namun bagiku, tak peduli orang lain berkata apa. Yang aku rasakan adalah sebuah awal yang penuh kejujuran, walau terkesan aneh di mata orang banyak. Sejak malam itu, aku tahu pernikahan kami akan penuh warna. Ada cinta, ada tantangan, ada cibiran, tapi juga ada kebahagiaan yang tak bisa diukur oleh siapapun. Malam pertama di kamar mandi bukanlah aib bagiku. Justru menjadi bukti bahwa kisah cinta bisa lahir di tempat yang tak pernah dibayangkan siapapun. Setelah malam pertama yang begitu tak terduga itu, kehidupan pernikahanku dengan Said mulai berjalan. Awalnya aku berpikir segalanya akan indah dan lancar, tapi kenyataan tak semudah itu. Ternyata, menjadi istri seorang pria Arab dengan latar belakang dan budaya yang sangat berbeda menghadirkan ujian baru yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sejak hari-hari awal, aku mulai merasakan cibiran. Keluarga besar suamiku memang tidak semua menentang, tapi sebagian jelas menampakkan ketidaksukaan. Ada yang terang-terangan berkata, "Mengapa memilih perempuan asing, padahal di sini banyak gadis terhormat?" Kalimat itu menusuk hatiku dalam-dalam. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata. Belum lagi omongan orang di lingkungan sekitar. Sebagai mantan pekerja rumah tangga yang tiba-tiba menjadi istri majikan, aku seperti jadi bahan gosip. Mereka bilang aku menikah hanya demi harta. Ada juga yang berbisik bahwa aku pasti menggunakan tipu daya untuk memikat hati Said. Semua tuduhan itu membuatku sering menangis diam-diam di kamar. Meski di depan suami aku berusaha tetap tegar. Namun aku sadar, tangis tidak akan menyelesaikan masalah. Aku memilih menghadapi semuanya dengan membuktikan diriku. Aku tetap menjalani tugas rumah tangga seperti biasa, tetap menghormati keluarga suamiku, dan tetap rendah hati meski statusku sudah berubah. Aku tidak ingin ada yang berkata bahwa aku melupakan asal-usulku. Ujian lain datang dari jarak dengan keluargaku di Brebes. Setiap kali aku mendengar suara ibu di telepon, hatiku terasa perih. Rindu yang menyesakkan sering membuatku ingin pulang. Tapi aku tahu tugasku sekarang berbeda. Aku harus membangun rumah tangga ini, sambil tetap mengirimkan kabar baik dan rezeki untuk mereka. Ada juga perbedaan budaya yang kerap menimbulkan gesekan kecil. Makananku kadang tak sesuai selera keluarga besar. Bahasa yang kugunakan sering disalahpahami. Bahkan cara berpakaian pun pernah jadi bahan perdebatan. Aku merasa serba salah. Tapi untungnya, Said selalu menjadi penenang. Ia sering menggenggam tanganku dan berkata, "Jangan takut. Aku yang memilihmu. Aku yang akan menjagamu." Kata-kata itu membuatku kembali kuat.
Pernah suatu malam aku benar-benar jatuh dalam keputusasaan. Aku menangis terseduh di sudut kamar, merasa tidak sanggup menghadapi semua tekanan. Saat itu Said duduk di sampingku, mengusap kepalaku, dan berkata, "Diana, jangan pedulikan mereka. Hidup ini bukan tentang apa yang orang lain katakan, tapi tentang apa yang kita jalani. Kita akan buktikan dengan waktu bahwa cinta kita lebih kuat dari cibiran." Sejak malam itu, aku bertekad untuk lebih sabar. Aku belajar mengendalikan diri, belajar bahasa Arab lebih giat, dan berusaha berbaur dengan lingkungan. Pelan-pelan, sebagian keluarga mulai melunak melihat kesungguhanku. Ada yang mulai menghargai ketekunanku. Bahkan beberapa tetangga diam-diam kagum melihat aku bisa bertahan dalam situasi sulit. Aku sadar, rumah tangga bukan hanya soal cinta. Ada ujian, ada luka, ada omongan orang yang pedas. Tapi justru dari situlah aku belajar arti kesetiaan, arti sabar, dan arti berjuang bersama. Meski air mata sering jatuh, aku yakin semua ini adalah jalan yang akan membawaku dan keluargaku menuju kebahagiaan yang lebih besar. Setelah melewati begitu banyak ujian, sedikit demi sedikit aku mulai merasakan ketenangan dalam rumah tanggaku. Aku dan Said sama-sama belajar memahami, saling menutupi kekurangan, dan saling menguatkan ketika badai cibiran datang. Aku menyadari, kesabaran yang kujalani selama ini tidak sia-sia. Perubahan itu terasa ketika keluarga besar suamiku yang tadinya menentang, mulai melunak. Mereka melihat kesungguhanku mengurus rumah tangga, menjaga kehormatan, dan tetap rendah hati meski statusku sudah berbeda. Aku tidak pernah menuntut kemewahan berlebihan. Aku hanya ingin dihargai sebagai seorang istri. Perlahan, sikap mereka berganti. Beberapa mulai menyapaku ramah. Bahkan ada yang memuji masakanku yang kian membaik. Berkah juga datang dari rezeki. Usaha bisnis yang dijalankan suamiku semakin lancar. Dan aku pun dilibatkan dalam beberapa urusan kecil. Ia mengajariku cara mengatur keuangan rumah tangga. Sesuatu yang dulu bahkan tak pernah terpikirkan olehku. Aku belajar menghitung, mencatat, dan menyimpan. Aku merasa dihargai, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai partner dalam hidupnya. Namun kebahagiaan terbesar justru hadir ketika aku bisa memberikan kabar baik kepada keluargaku di Brebes. Aku mulai rutin mengirimkan uang untuk biaya sekolah adik-adikku, memperbaiki rumah orang tuaku yang dulu rapuh, bahkan membantu tetangga sekitar yang sedang kesusahan. Suatu kali, ibu meneleponku dengan suara bergetar. "Nak, berkatmu, adikmu bisa melanjutkan sekolah. Rumah kita pun tidak bocor lagi. Ibu hanya bisa bersyukur kepada Allah." Mendengar itu, aku menangis terseduh-seduh. Rasanya semua pengorbananku terbayar lunas. Selain materi, aku juga mendapat sesuatu yang lebih berharga, kasih sayang yang tulus dari suamiku. Ia menepati janjinya untuk selalu melindungi dan menjagaku. Ketika aku sakit, ia yang pertama merawatku. Ketika aku lelah, ia yang menghibur. Bahkan ketika aku dirundung gosip, ia berdiri di depanku, menghadapi orang-orang yang meremehkanku. Aku merasa benar-benar dicintai, bukan karena status, bukan karena kedudukan, melainkan karena diriku sendiri. Ada satu momen yang sangat berkesan. Suamiku membawaku jalan-jalan ke kota suci Mekah. Saat pertama kali melihat Ka'bah dari kejauhan, kakiku lemas, air mataku mengalir deras. Aku tidak pernah menyangka, seorang gadis desa dari Brebes yang dulu hanya membantu ibunya berjualan sayur, kini bisa menapakkan kaki di tanah suci bersama suami yang mencintaiku. Saat itu aku hanya bisa berdoa dalam hati, "Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat ini." Hari-hariku kini jauh berbeda dari masa lalu yang penuh tangisan di penampungan. Aku tidak lagi hanya seorang TKW yang harus menahan lelah dan rindu, tetapi seorang istri yang mendapat kasih sayang, kehormatan, dan keberkahan. Dan aku yakin, semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah jawaban dari doa-doa panjang yang setiap malam kupanjatkan. Doa yang tak pernah putus sejak aku meninggalkan kampung halamanku. Aku sering merenung, betapa hidupku berubah begitu drastis. Dari seorang gadis desa di Brebes yang dulu hanya membantu ibu berjualan sayur di pasar,
Kini aku menjadi seorang istri yang mendapat kasih sayang dan kehormatan. Tetapi anugerah terbesar bukan hanya untukku, melainkan juga untuk keluargaku di kampung. Suamiku, Said, suatu malam berkata dengan nada lembut, "Diana, aku tahu keluargamu sangat berarti untukmu. Aku ingin mereka juga merasakan kebahagiaan. Tahun depan, aku akan memberangkatkan orang tuamu dan keluargamu ke Tanah Suci untuk berhaji." Aku langsung terdiam. Air mataku mengalir deras tanpa bisa kutahan. Kata-katanya terasa seperti mimpi yang tak mungkin jadi kenyataan. Orang tuaku hanyalah petani sederhana. Jangankan berhaji, untuk makan sehari-hari saja kadang masih kesulitan. Aku memeluknya sambil terisak. "Apakah kau serius, Said? Ini terlalu besar untukku." Ia mengangguk sambil tersenyum. "Aku serius. Kau adalah bagian dari hidupku, dan keluargamu juga bagian dari keluargaku." Ketika kabar itu kusampaikan ke kampung, tangisan bahagia pun pecah. Ibu tidak berhenti mengucap syukur. Ayah terdiam lama lalu hanya bisa berkata, "Allah Maha Besar." Doa kami akhirnya dikabulkan lewat jalan yang tak pernah kami sangka. Adik-adikku melonjak kegirangan. Mereka tidak percaya bahwa ayah dan ibu benar-benar akan berangkat ke Tanah Suci. Hari keberangkatan itu pun akhirnya tiba. Aku ikut mengantar orang tuaku ke bandara bersama suamiku. Melihat mereka mengenakan pakaian ihram putih, wajahnya berseri-seri, aku merasa seakan semua lelah, air mata, dan perjuangan hidupku terbayar lunas. Aku memeluk ibu erat-erat. Ia berbisik, "Nak, kau telah menjadi jalan bagi kami. Semoga Allah membalas segala pengorbananmu." Di Tanah Suci, aku menerima kabar lewat telepon dari ayah. Suaranya parau karena tangis haru. "Diana, kami melihat Ka'bah. Nak, tak pernah terbayang bisa sampai ke sini. Terima kasih. Kau anak yang berbakti. Semoga hidupmu selalu dalam keberkahan." Mendengar itu, aku tersungkur sujud syukur, menangis sejadi-jadinya. Sejak hari itu, aku semakin yakin bahwa perjalanan hidupku penuh dengan takdir indah. Dari awal yang penuh air mata, dari cibiran orang, dari malam pertama yang unik dan jadi bahan cerita, hingga akhirnya berujung pada kebahagiaan yang dirasakan seluruh keluargaku. Aku sadar, jalan menuju bahagia tidak pernah lurus. Ada luka, ada cemooh, ada rasa ragu. Tapi jika kita ikhlas berjuang, Allah akan membuka jalan dengan cara yang tak terduga. Dan bagiku, kebahagiaan terbesar bukanlah hidup mewah, melainkan melihat orang tuaku tersenyum bahagia di Tanah Suci. Itulah puncak kisahku, seorang TKW asal Brebes yang kini bisa mengangkat keluarganya, bukan hanya dalam materi, tapi juga dalam ibadah. Aku menutup kisah ini dengan hati penuh syukur. Karena akhirnya aku mengerti bahwa setiap tetes air mata yang pernah jatuh ternyata sedang menyiapkan lautan kebahagiaan di ujung perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sri Story, itulah kisah nyata yang penuh perjuangan, air mata, sekaligus kebahagiaan yang akhirnya berbuah manis. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kesabaran dan ketulusan selalu berbuah indah di akhir perjalanan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini hingga selesai. Jangan lupa dukung terus channel Sri Story dengan cara subscribe, like, dan share, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap kisah nyata yang kami hadirkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Insya Allah penuh makna dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.